Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sri Rahayu, Kepala Sekolah sekaligus pendidik PAUD di Sekolah Alam Taman Bermain Mutiara yang berlokasi di Jalan Kusumoyudo, Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Sekolah kami adalah satuan PAUD non-formal di bawah naungan Yayasan PKK Desa. Dengan segala keterbatasan ini, kami berkomitmen bahwa harus menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Kami percaya bahwa sekolah kecil pun akan menjadi sekolah yang berkualitas. Sekian dari saya, mari kita saksikan video profil sekolah kami. Sekolah Alam Taman Bermain Mutiara berdiri sejak tahun 2008 dan alhamdulillah sudah terakreditasi B pada tahun 2021. Sekolah kami merupakan satuan PAUD non-formal di bawah naungan Yayasan PKK Desa. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami tetap berkomitmen untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi anak-anak. Sekolah kami berdiri dengan dukungan dana yang terbatas, hanya berasal dari SPP dan dana BOP. Meskipun kami belum memiliki fasilitas yang megah seperti drum band ataupun media besar lainnya, namun bagi kami, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya. Di lingkungan sekitar, sebagian masyarakat masih menilai kualitas sekolah dari megahnya fasilitas yang terlihat. Banyak yang lebih memilih lembaga besar yang memiliki kegiatan yang mencolok. Tentu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kondisi lain, kita melihat fenomena baru di masyarakat. Banyak anak-anak usia dini kini telah mengenal gawai. Bahkan ada yang mulai kecanduan. Anak-anak lebih sering menonton YouTube ataupun TikTok tanpa proses belajar yang bermakna. Mereka hanya menjadi penonton dan bukan pelaku. Nah, dari sinilah saya mulai berpikir, bagaimana jika gawai yang selama ini hanya digunakan untuk hiburan, bisa kita ubah menjadi alat belajar yang aktif dan menyenangkan. Sebagai pendidik sekaligus kepala sekolah, saya bertekad untuk membuktikan bahwa sekolah terbatas pun bisa bertransformasi menjadi sekolah yang berkualitas. Kondisi lain yang ditemukan yaitu minat baca anak yang semakin menurun. Anak-anak lebih tertarik pada tampilan visual yang bergerak dibandingkan membuka buku cerita. Padahal membaca adalah dasar dari segala kemampuan belajar. Nah, dari sini saya juga tertantang bagaimana caranya menumbuhkan kembali rasa cinta membaca pada anak-anak di tengah derasnya arus digital yang serba instan ini. Kebetulan saya juga mengikuti pelatihan pembuatan Big Book dan Flip Book digital. Kedua media yang dapat diakses secara offline maupun online. Nah, dari sini saya melihat potensi besar dari media ini untuk menghidupkan kembali literasi anak usia dini dengan cara yang menyenangkan, interaktif, dan dekat dengan dunia mereka. Namun, perjalanan menuju perubahan tentu tidak mudah. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang sejalan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum yang menuntut pembelajaran yang berkesadaran,
bermakna, dan menggembirakan. Sekolah kami memang sudah memiliki satu laptop, jaringan wifi, dan masing-masing guru memiliki gawai pribadi. Tetapi tantangannya itu bukan pada alatnya, melainkan bagaimana mengoptimalkannya agar teknologi benar-benar berdampak pada anak-anak. Kami juga menghadapi tantangan dari pandangan masyarakat yang masih menilai lembaga dari kemegahan fasilitas. Kami harus membuktikan bagaimana kualitas belajar itu jauh lebih penting daripada kemewahan tampilannya. Selain itu, kami juga berjuang dalam hal kesejahteraan guru PAUD non-formal. Hingga saat ini, pendidik PAUD non-formal belum memiliki penyetaraan status dengan pendidik formal. Namun, kami tetap berdedikasi karena kami percaya keikhlasan adalah bentuk tertinggi dari profesi seorang guru. Untuk menjawab tantangan itu, saya memulai langkah kecil. Saya belajar secara otodidak memanfaatkan teknologi dan juga kecerdasan buatan. Saya menggunakan berbagai platform seperti ChatGPT, Gemini, Educaplay, dan juga Animated Drawing. Aplikasi-aplikasi ini saya gunakan untuk membantu saya membuat perencanaan serta media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan dan menerapkan hasilnya langsung di kelas bersama anak-anak. Anak-anak saya ajak membuat karya. Anak-anak mereka belajar sambil bermain, dan dari situlah muncul kegembiraan belajar yang sesungguhnya. Nah, tidak berhenti di situ. Saya juga berpartisipasi dalam komunitas belajar, berbagi inspirasi dan pengalaman, karena saya percaya berbagi itu menguatkan. Selain itu, saya juga membuat video tutorial sederhana berisi cara-cara mudah menggunakan AI untuk pembelajaran PAUD. Dan saya upload di medsos saya seperti di TikTok, YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Nah, dari semua proses ini saya belajar satu hal penting, bahwa perubahan besar tidak selalu dinilai dari hal yang besar. Kadang langkah kecil yang kita lakukan dengan sepenuh hati dapat membawa dampak besar bagi banyak orang. Saya menyadari bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi guru pembelajar sepanjang hayat. Guru itu penggerak dan inspirator. Keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan undangan untuk berinovasi. Kami, para pendidik PAUD non-formal, mungkin belum sejahtera secara materi, namun kami memiliki kaya akan semangat, cinta, dan dedikasi. Dengan kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, dan keberanian untuk berubah, lembaga kami pun bisa menjadi sekolah besar dalam makna. Sekian dari saya, terima kasih sudah berbagi praktik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.